Sempat viral di media sosial, 3 orang emak-emak diamankan polisi karena nekat berjoget TikTok di jembatan Suramadu, Jawa Timur. Ketiganya akhirnya meminta maaf atas perbuatan mereka yang sangat membahayakan. Inilah aksi emak-emak yang kompak berdress code kuning saat berjoget TikTok di jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Aksi emak-emak yang tergabung dalam grup 3 Centil Boys ini pun viral di media sosial. Pasca aksinya viral di sosial media, ketiga emak-emak ini pun harus berurusan dengan hukum. Aksi mereka dinilai melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Mereka pun dimintai keterangan oleh polisi. Ini dengan adanya viralnya video TikTok ya dari ibu-ibu bertiga ini, kami segera menindaklanjuti dan kita sudah mintain keterangan dan klarifikasi terhadap beliaunya. Dan terhadap mereka ini kita lakukan pelanggaran terkait dengan Undang-Undang Lalu Lintas sesuai dengan pasal 287 ayat 1 junto pasal 106 ayat 4 huruf A dan B ya. Tentunya sanksinya adalah maksimal adalah denda 500.000. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, emak-emak ini dijatuhi denda masing-masing Rp500.000. Mereka juga diharuskan meminta maaf dan disampaikan lewat sosial media. Ini menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2020 telah melakukan pelanggaran lalu lintas di atas jembatan tol Suramadu, berekspresi atau mengganggu ketertiban jalan lalu lintas. Selanjutnya dengan penuh kesadaran tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran lalu lintas tersebut di atas, dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran, saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Sebelumnya 3 orang emak-emak nekat berhenti di ruas jalur jembatan Suramadu untuk berjoget TikTok. Padahal tempat mereka beraksi jelas-jelas ruas jalan dilarang berhenti. Aksi mereka pun viral di sosial media dan menuai kecaman netizen. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ini juga himbauan kepada masyarakat yang memang mengikuti atau ingin viral di media TikTok agar berhati-hati, jangan memang membuat video TikTok di area-area yang memang membahayakan ya. Dan informasi selanjutnya, tanggapi edaran Pemkot Surabaya terkait syarat bebas COVID-19 untuk peserta UTBK SBMPTN, pihak kampus sediakan fasilitas rapid test. Hal ini untuk memudahkan peserta ujian karena hasil tes yang bisa langsung diketahui. Sejumlah calon mahasiswa peserta ujian tulis berbasis komputer SBMPTN di Universitas Airlangga, Surabaya mengikuti rapid test. Fasilitas ini disediakan pihak kampus Universitas Airlangga untuk membantu dan mempermudah peserta ujian yang belum melakukan rapid test sebagai syarat mengikuti ujian. Hal ini disambut antusias peserta, mengingat edaran Pemkot Surabaya terkait syarat rapid test bagi peserta UTBK SBMPTN sangat mendadak dan waktunya mepet dengan pelaksanaan ujian. Senang bisa rapid test. Dengan bisa juga dibantu dengan pihak perguruan untuk rapid test sendiri seperti apa? Ya senang ya, karena kan sulit di luar mendapatkan tes. Karena kemarin sudah keliling Puskesmas Surabaya dan tidak bisa, karena KTP saya kan Trenggalek dan nggak boleh KTP Surabaya. Sebelumnya pemerintah Kota Surabaya mewajibkan peserta ujian masuk perguruan tinggi negeri untuk melampirkan hasil non-reaktif rapid test. Hal ini dituangkan dalam surat rekomendasi wali kota yang ditandatangani pada 2 Juli 2020 lalu. Status bebas COVID-19 harus dilampirkan peserta untuk mengikuti ujian. Padahal pelaksanaan ujian dimulai tanggal 5 Juli atau 3 hari setelah surat rekomendasi dikeluarkan. Sudah bersama kami ada Oki Arisandi langsung dari Universitas Airlangga, Surabaya. Oki, bagaimana pelaksanaan berbasis komputer di Universitas Airlangga berlangsung?
Ya, selamat siang Lovi dan juga pemirsa. Proses UTBK SBMPTN khususnya di Universitas Airlangga Surabaya untuk pagi hari tadi gelombang pertama sudah berjalan dan diinformasikan berjalan dengan lancar. Para mahasiswa yang harus wajib menunjukkan hasil rapid test non-reaktif atau swab negatif sebagai salah satu syarat wajib sebelum mereka mengikuti UTBK sudah dilaksanakan. Sekarang ini adalah para calon mahasiswa yang tengah melaksanakan rapid test sebelum mereka mengikuti sesi atau gelombang kedua UTBK yang akan berjalan pukul 2 siang nanti. Sudah bersama kami Rektor Universitas Airlangga, Profesor Muhammad Nasih. Selamat siang, Prof. Nasih. Selamat siang. Prof. Nasih, terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang mewajibkan calon mahasiswa untuk rapid test atau swab test terlebih dahulu sebelum UTBK SBMPTN, apakah ini cukup efektif, Prof, untuk mencegah adanya klaster baru di sini? Ya, jadi menurut saya berkaitan dengan rapid test tentu ini adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh banyak pihak. Yang menjadi masalah adalah bahwa kita memang sebenarnya punya banyak pilihan. Apakah nanti akan menggunakan rapid test atau cukup dengan mengukur suhu tubuh. Dua-duanya adalah indikasi awal yang tentu masih memerlukan proses pembuktian berikutnya apakah yang bersangkutan memang COVID atau tidak. Bahkan akurasinya pun barangkali kita juga bisa memperdebatkannya. Gitu kan. Artinya tentu saja bahwa pasti ada manfaatnya, gitu kan? Pasti akan manfaatnya berkaitan dengan pemberian syarat dari rapid test ini. Hanya kemudian yang kita harus perhitungkan lagi adalah implementasinya, apakah itu cukup bisa dilakukan dengan baik atau tidak, misalnya berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan beberapa hal yang lain. Artinya kalau itu sudah terjawab, rapid test mau dirapid semuanya juga sebenarnya nggak ada masalah dan itu pasti ada manfaatnya lah, kan? Ya. Sebelum adanya surat edaran terkait dengan kewajiban rapid test bagi para calon mahasiswa, UNER sendiri sudah melakukan protokol pencegahan seperti menjaga jarak dan sebagainya. Nah, dengan adanya kewajiban ini, apakah ini memberatkan pihak penyelenggara atau bagaimana, Prof? Ya, jadi kalau soal memberatkan pastinya ada tambahan ada tambahan proses, gitu, ada tambahan aktivitas yang harus dilakukan. Termasuk dalamnya adalah tentu memeriksa hasil rapid yang dibawa oleh masing-masing peserta. Kemudian yang berikutnya adalah tentu kita juga harus mempertimbangkan karena juga pasti tidak mudah untuk bisa mendapatkan rapid test ini dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu nanti pasti akan berdampak pada mental dan atau semangat para peserta. Oleh karena itu kemudian tentu sebagai panitia kita bertanggung jawab untuk agar UTBK ini tetap bisa diikuti oleh semuanya. Dan karenanya sebagai rasa tanggung jawab kita semuanya agar mereka-mereka peserta itu semuanya bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan tentu juga mempertimbangkan surat edaran yang sudah diterbitkan. Kami juga harus memberikan pelayanan pada peserta sebaik-baiknya sehingga lagi-lagi tentu kami berikhtiar untuk bisa membantu peserta dengan memberikan pelayanan rapid test secara gratis sehingga semua nanti akan bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Profesor Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga, terima kasih untuk waktunya, Prof. Ya, sebelum para calon mahasiswa ini mengikuti proses UTBK SBMPTN, di Universitas Airlangga sendiri juga sudah memberikan fasilitas rapid test gratis. Jadi bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan tes esok hari, mereka bisa mengikuti rapid test gratis di Universitas Airlangga pagi harinya. Sementara untuk gelombang kedua bisa dimulai seperti pukul 10 ke atas. Dan sementara bagi para mahasiswa yang berdomisili di Kota Surabaya, memiliki kartu Indonesia Pintar dan masuk dalam database masyarakat berpenghasilan rendah, mereka bisa mendapatkan fasilitas rapid test gratis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Ada tersebar di 63 puskesmas di Kota Surabaya sehingga mereka bisa mengakses ke sana. Sementara untuk mahasiswa yang dirasa memiliki kemampuan secara ekonomi, mereka bisa melakukan rapid test secara mandiri baik di klinik-klinik maupun di laboratorium yang ada di Kota Surabaya. Lovi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi infrastruktur Pemkat Kutai Timur menjalani pemeriksaan di KPK. Penyidik mendalami peran Deki Arianto yang diduga menyuap Bupati Kutai Timur. Berada di ruang penyidik selama 4 jam, Deki Arianto diperiksa KPK sebagai rekanan yang diduga memberi suap kepada Bupati Kutai Timur Ismu Nandar.
Uang sebesar 2,1 miliar rupiah diduga diberikan Deki Arianto kepada Ismu Nandar melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Suryansyah. Usai menjalani pemeriksaan, tersangka dibawa ke rutan Polres Jakarta Pusat untuk terlebih dulu menjalani isolasi mandiri pencegahan penyebaran COVID-19. Sementara itu, anak Bupati Kutai Timur juga mendatangi gedung KPK menjenguk kedua orang tuanya yang turut menjadi tersangka dalam dugaan suap proyek infrastruktur di Kutai Timur. Namun pasangan Bupati Kutai Timur Ismu Nandar dan istrinya tidak dapat ditemui karena masih menjalani isolasi mandiri. Saya ingin mendampingi orang tua saya sampai proses selesai. Sampai proses selesai. Kemudian biasanya kan dari pihak keluarga juga ada tanggapan-tanggapan ini. Kami mohon ya kita mohon doanya saja sih yang terbaik buat kedua orang tua saya. Sebelumnya, KPK meringkus 16 orang di beberapa wilayah terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kutai Timur. 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.